Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kang Guru Mengajar semua. Kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini masih dengan eksponen dan logaritma, tapi hari ini kita akan membahas tentang bentuk akar. Apa sih bentuk akar? Bentuk akar itu adalah suatu hasil dari bilangan rasional yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Nah, bilangan rasional itu suatu bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk A per B, dengan A, B itu anggota bilangan bulat, sedangkan B itu tidak sama dengan 0. Bilangan rasional ini dapat berupa bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan pecahan juga dapat berupa pecahan biasa atau pecahan desimal berulang. Nah, contoh bilangan rasional ini yang bulat ya 2, 3, 6, 4, 7, 6, dan sejenisnya. Kemudian rasional pecahan ini ada setengah, sepertiga, min 3/5, min 4/7, dan sejenisnya. Kemudian bilangan rasional pecahan desimal biasa. Nah, ini ada 1/4 itu kalau pecahan desimalnya 0,25 atau 3/2 itu sama dengan 1,5 dan seterusnya. Kemudian ada bilangan rasional pecahan desimal berulang 1/6. Itu kalau dibuat pecahan desimal itu 0,1666. Kemudian 1/9 itu 0,1111. 1/3 0,3333 dan seterusnya gitu. Nah, untuk bilangan irasional ini bilangan yang tidak dapat ditulis dalam bentuk A per B, di mana A, B-nya itu anggota bilangan bulat dan B-nya itu tidak sama dengan 0, atau bilangan pecahan desimal tak berulang. Nah, bilangan irasional ini contohnya akar 7, akar 4, pi, 3,14 ini. Terus akar pangkat 3 dari 4, logaritma 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan bentuk akar, itu juga bilangan rasional ya tadi ya, contohnya ya akar 2, akar 3, akar 5, akar 6, dan lain-lain. Nah, ini adalah bentuk akar ya, ada akarnya gitu. Nah, ini adalah bilangan-bilangan yang mempunyai akar, tapi dia bukan bentuk akar. Jadi akar 9, akar 16, akar pangkat 3 dari 8, akar dari 1/4 ini bukan bentuk akar. Karena akar 9 itu 3, akar 16 itu 4, akar pangkat 3 dari 8 itu 2, akar dari 1/4 itu setengah. Jadi tidak semuanya bilangan yang ada akarnya adalah bentuk akar. Seperti itu ya. Bisa dipahami dan dibedakan ya, bedanya bentuk akar dengan yang bukan bentuk akar. Kemudian di sifat-sifat eksponen itu kemarin kita ada A pangkat M per N. Ini kalau kita buat bentuk akar jadinya akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi yang pangkat pecahan yang di atas pembilang ini yang bagian dalam pangkat pembilangnya, dan yang penyebut bagian bawah ini pangkat akarnya gitu. Contohnya, sederhanakan bentuk-bentuk berikut ini menjadi bentuk akar atau sebaliknya. Oke, ini soalnya ini, ayo kita kerjakan bareng-bareng ya. Untuk yang pertama 8 pangkat 2/3. Sebelum kita melakukan pengubahan ini ada 8, jadi biasakan kalau ada angka itu lebih dari 2 atau lebih dari 4 itu coba dicek, jangan-jangan angka tersebut bisa kita rubah ke dalam bentuk pangkat. Nah, ternyata 8 ini bisa kita rubah dalam bentuk pangkat kan, yaitu 2 pangkat 3. Nah, ini kita rubah 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2/3. Menurut sifat eksponen atau pangkat, kalau ada seperti ini kan kemarin tinggal dikalikan saja ya, maka 3 dikalikan 2/3 jadinya tinggal 2 pangkat 2 begitu. Nah, demikian juga dengan yang lainnya gitu ya. Nah, oke, lanjut nomor 2 pangkat 3/4. Untuk soal ini tidak usah kita rubah karena memang 2 ini yang paling sederhana kan ya. Nah, maka langsung kita rubah saja ke dalam bentuk akar. Jadinya kan ini 3
pangkat dalam, 4-nya pangkat akarnya, jadinya 2 pangkat 3. Nah, sini akarnya pangkat 4. Ini bacanya akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3. Yang dibaca akarnya dulu. Nah, 2 pangkat 3 itu 8. Ya. Jadi bisa dirubah ya. 2 pangkat 3/4 sama dengan akar pangkat 4 dari 8. Kemudian nomor 3, 6 pangkat 3/2. Untuk ini agak ada perbedaan sedikit ya. Untuk yang nomor 1 dan 2 pangkatnya ini kalau kita desimalkan itu 0, atau kurang dari 1. Sedangkan untuk yang nomor 3 ini dia itu 3/2 atau lebih dari 1. Maka dari itu kita rubah ini dalam pecahan campuran. 3/2 dipecah 3/2 dirubah ke dalam pecahan campuran kan berarti 1/2 ya. Nah, 1/2 itu kan bisa kita jabarkan 1 ditambah setengah, kan begitu. Nah, sesuai dengan sifat-sifat pangkat eksponen, kalau ada pecahan kalau ada pangkat seperti ini, ada penjumlahan, maka kita bisa jadi perkalian kan. Jadinya 6 dikali 6 pangkat 1 dikalikan 6 pangkat setengah, kan begitu. Karena basisnya sama 6, pangkatnya dibeli jumlah. Nah, dengan demikian maka ini 6-nya bisa kita tulis 6, kemudian 6 akar setengahnya bisa kita rubah dalam bentuk akar. Jadinya seperti ini. Nah, begitu. Jadi saya ulangi lagi, 6 pangkat 1-nya 6. 6 pangkat setengah kan 6. Ini pangkat 1, sini pangkat 2. Kalau akarnya itu pangkat 2, maka tidak usah ditulis 2. Jadi 6 pangkat 3/2 sama dengan bentuk lainnya 6 akar 6. Begitu. Kemudian untuk ini akar pangkat 3 dari 7 silakan dirubah dalam bentuk pangkat. Saya tunggu. Dirubah ke dalam bentuk pangkat. Ya, betul. 7 pangkat 1/3. Yang nomor 5 seperti ini. 64 pangkat 1/5. Boleh, cuman belum sederhana ya. Masih ingat kan tadi seperti nomor 1. 64-nya kita rubah ke dalam bentuk pangkat. Berapa 64? Ya, 2 pangkat 6. Nah, habis itu berarti 2 pangkat 6/5. Oke, lanjut. Nomor 6, 27 akar 3. 27 kita rubah ke dalam bentuk pangkat. Ya, silakan. Berapa? 3 pangkat 3. Akar 3 dirubah dalam bentuk pangkat. 3 pangkat setengah. Nah, sesuai dengan sifat eksponen, kalau perkalian basisnya sama, berarti pangkatnya di jumlah. Ya, jadinya 3 pangkat 3 tambah setengah. Ini dijadiin pecahan biasa aja nih. Jadinya berapa? Berarti kan 7/2. Ya, selesai. Ya, untuk sifat-sifat akar ini ada 7. Yang ke-7 tadi sudah kita bahas ya. Nah, ini sebenarnya sudah pernah dibahas waktu SMP ya. Nah, mungkin yang belum 5 sama 6 ini ya. Nanti kita akan bahas sedikit lah untuk memperkenalkan saja yang sifat 5 sama 6. Oke, lanjut untuk contoh 1. Tentukan hasil dari operasi bentuk akar berikut. Akar 28, 9 akar 72, akar 7 dikurangi 3 akar 7, dan seterusnya. Oke, untuk yang pertama yuk. Akar 28. Ini disederhanakan ya. Jadi silakan kalian cari 2 bilangan. Kalau dikalikan 28 bisa 2 kali 14, bisa 4 kali 7. Nah, kita pilih yang mana? Nah, tidak sembarang pilih ya, karena kita memilihnya itu yang salah satu dari kedua bilangan tersebut itu yang bisa diakar atau ada hasilnya gitu. Jadi kita pilihnya berarti yang 4 sama 7 gitu. Kenapa tidak 2 dengan 14? Karena akar 2 nggak ada.
tidak ada hasil bilangan bulatnya. Kalau yang 14 juga sama, maka kita pilih yang 4 sama 7 bilangannya. Nah, akar 4 itu sendiri berapa? Akar 4 itu 2. Jadi 4 ini kalau keluar akar jadi 2. Jadi nanti ketemunya 2 akar 7. Begitu. Jadi bentuk sederhana dari akar 28 adalah 2 akar 7. Kemudian 9 akar 72. Nah, ini juga sama. 72. Cari dua bilangan yang kalau dikalikan 72 salah satu bisa di akar. Berarti kita pilih 36 kali 2, gitu kan? Kemudian 36 kalau keluar akar jadi 6 ya. Akar 36 kan 6. Jadi kan ini 9 kali 6 akar 2. Nah, kalau sudah tinggal yang di luar saja nih, 9 kali 6. 54 akar 2. Begitu. Lanjut, nomor 3. Ini adalah operasi bentuk akar ya. Jadi dua buah akar atau beberapa akar itu bisa dioperasikan apabila akar-akar tersebut sejenis ya. Sejenis itu berarti yang di dalam akar itu sama. Jadi di sini akar 7, di sini akar 7. Berarti ini namanya sejenis. Nah, maka kalau sejenis, penjumlahan pengurangan tinggal dikurangi aja yang di depannya, gitu. Berarti ini di depannya tidak ada angka. Berarti kalau tidak ada angka, ini 1. Maka ini 1 kurangi 3 akar 7. Begitu. 1 kurangi 3 min 2. Oh, berarti hasilnya min 2 akar 7. Ya, gampang ya. Kemudian lanjut 4. Nah, ini min 10 akar 2 ditambah 5 akar 32. Nah, ini tidak sejenis, Pak, karena ini akar 2, ini akar 32. Iya, betul. Kalau kita lihat seperti ini memang dia tidak sejenis. Tapi ternyata 32 ini besar kan. Kita rubah ini. Sama seperti soal nomor 1, 2 ini. 32 ini kita rubah. Ayo, cari dua bilangan. Kalau dikalikan 32, salah satunya bisa di akar. Oke, saya tunggu. Ya, berapa? 16 kali 2. Ya, betul. 16 kali 2. Ya. 16 kan bisa keluar akar ya. Jadinya berapa? 4. Oke, jadinya 5 dikalikan 4 akar 2. 5 kalikan 4 berapa? 20 akar 2. Nah, ini sudah sama. Sudah sejenis akar 2 akar 2. Maka tinggal dijumlah depannya. Min 10 tambah 20. 10 akar. Gitu. Kemudian nomor 5. Nah, kita lihat. Ini akar 2, akar 6, akar 8, akar 24. Nah, ini tidak sejenis semua. Tapi 8 bisa kita rubah, 24 bisa kita rubah. Nah, berarti kita PR-nya adalah merubah akar 8 sama akar 20. Ya, seperti apa? Jadi akar 8 ini bisa kita rubah jadi apa? 4 kali 2. Oke. Ini 24 bisa kita rubah jadi apa? Nah, kemudian ini 4-nya keluar ya, 2. Ini 4-nya juga keluar 2. Oke. 2 akar 2 ini. Kemudian ini 3 kali 2 akar 6. Kita jalankan yang ini. Nah, kemudian ini kita tinggal operasikan saja, tinggal jumlah kurangkan yang sejenis. Untuk lebih mudahnya saya dekatkan yang sejenis lah, biar tidak bingung. Maka 3 akar 2 saya kelompokkan dengan 2 akar 2. Nah, ini plus. Karena di depannya plus maka ikut ya, plus. Kalau min ikut min. Nah, tinggal yang ini min 2 akar 6 sama plus 6 akar 6. Nah, udah enak. Tinggal 3 tambah 2 sama kan 5 akar 2. Min 2 tambah 6, 4 akar 6. Nah, kalau sudah seperti ini, terakhir nggak bisa diapa-apain karena berbeda jenis. Akar 2 sama akar. Selesai. Begitu. Kemudian contoh berikutnya
hasil operasi akar. Nah, kita sekarang ke perkalian akar. Perkalian akar. Ada 3 contoh lah ya untuk mengulang kembali, merefresh materi SMP dulu. Oke, kita mulai. Yang pertama, 2 akar 5 dikalikan dengan akar 3 plus akar 5. Sama seperti penyelesaian aljabar ya. Ini adalah sifat komutatif ya, tinggal dikalikan saja masing-masing. Berarti ini 2 akar 5 dikalikan 3 gitu kan, saya tulis begitu. Kemudian ini 2 akar 5 dikalikan plus akar 5, maka kan plus. Untuk perkalian akar, maka ini yang ada di depan dengan yang ada di depan, yang di dalam akar dengan yang di dalam akar, asal pangkatnya sama ya. Kalau pangkatnya berbeda nggak bisa dikalikan. Ini akarnya senama namanya, akar 5 akar 3, pangkat ini 22, bisa dikalikan. Jadi 2 dikalikan 1, di depannya kan ini 1 nih, 2 dikalikan 1, terus dalamnya 5 dikalikan 3, jadinya 15. 2 akar 15. Kemudian yang ini juga sama, 2 ya kan. Kemudian akar 5 kali akar 5, akar 25 kan, 5 gitu, akar 25 kan 5, jadi akarnya dirubah kalau ada yang kembar kayak gini. Akar 5 kali akar 5, 5, cepatnya begitu ya. Kalau bingung ya udah akar 25, ya akar 25 berapa, kan 5 begitu. Kalau sudah ini tinggal di jalankan 2 kali 5 10. Nah, selesai. Tidak bisa dijumlah karena ini ada akarnya, ini nggak ada begitu. Kemudian nomor 2, untuk seperti ini maka kita melakukan perkalian yang apa namanya ya, yang berurutan gitu ya, depan dengan depan, depan dengan belakang, belakang dengan depan, belakang dengan belakang, seperti itu. Hati-hati ada plus minnya. Oke, kita mulai ya. Kita kalikan yang depan dengan yang depan ini, saya tulis biar gampang. Jadinya 4 akar 2 dikalikan 2 akar 3. Kemudian yang depan dengan belakang, 4 akar 2 dikalikan plus akar 2. Karena ini plus maka plus juga ya. Oke, tandanya plus. Kemudian saya kalikan yang ini, min akar 6 dikalikan 2 akar 3. Nah, ini kan min, ini kan plus, berarti min kali plus, min. Begitu. Kemudian ini min akar 6 dikalikan akar 2. Ini min, ini plus, min juga. Kalau sudah, tinggal kita kalikan sama kayak tadi. Ini akarnya senama semua, jadi dikalikan saja. 4 dikalikan 2 gitu, 8. Akar 2 dikalikan akar 3, akar 6. 4 dikalikan 1, 4 ya. Terus akar 2 kalikan akar 2, 2 gitu kan. Oke, kemudian ini min 6 akar 18. Terus ini nggak ada temannya, berarti 1 ya ini ya, berarti min 3 akar 12. Oke, kemudian ini jadi 8. Terus langsung saja ini 18 kita rubah ke dalam bentuk paling sederhana, kan berarti 9 kali 2 ya. Oke, 12, 4 kali 3 betul. Nah, keluarkan akarnya 9 sama 4 nya. Kemudian ini berarti 6 kalikan 3 ya. Ya. Terus ini 4 nya keluar 2. Jadi min 3 kali 2. Oke, habis itu jalankan. Berarti 18. Ini berarti min akar 3. Cek akar 6, akar 2, akar 3 beda semua, maka tidak bisa dijumlahkan. Hasilnya terakhir ini gitu. Lanjut untuk nomor 3. Nah, ini ada kuadrat ya, maka kalau ada kuadrat kayak gini ya berarti kita rubah ya. Dulu
waktu di pertemuan pertama kan A kuadrat sama dengan A kali A. Nah, berarti kalau 3 akar 7 plus 2 kuadrat ya berarti 3 akar 7 ditambah 2 dikalikan 3 akar 7 tambah 2. Kan begitu? Nah, kita lakukan operasi perkalian sama seperti yang nomor 2 tadi. Berarti depan dengan depan begini. Ya, saya tulis ya, 3 akar 7 dikalikan 3 akar 7. Kemudian yang belakang 3 akar 7 dikalikan 2 plus. Kemudian yang ini berarti plus lagi kan 2 dikalikan 3 akar 7, terus belakang sendiri plus lagi. Nah, ya sama seperti tadi, 3 kali 3 9 kali 7 sama sih akarnya, akar 7 akar 7. Ini berarti 6 ya, 6 akar 7. Ini 6 akar 7. Ini 4. 9 kali 7 63. Nah, ini 6 akar 7 ditambah 6 akar 7. Kemudian 63 ditambah 4, 67. Ini akarnya sama, akar 7 sama akar 7, berarti kan tinggal depannya ya. 12 akar 7. Begitu. Oke, berikutnya contoh 3. Tentukan hasil operasi bentuk akar berikut ini. Nah, kita udah ke mulai soal yang di dalam akar ada akar lagi gitu ya. Kita mulai ke yang pertama. Akar 7 ditambah 2 akar 10. Maka kita lihat sifat bentuk akarnya ya. Ini kan seperti ini. A ditambah B terus ditambah 2 akar A dikalikan B, nanti hasilnya akar A ditambah akar B. Untuk ini berarti kita harus mencari yang paling gampang adalah dua bilangan kalau dikalikan 10 kalau dijumlah 7 kan begitu. Nah, kita mulai dari yang belakang aja nih, perkalian aja nih. Dua bilangan kalau dikalikan 10 berarti kan 1 kali 10 2 kali 5. Oh, ternyata 5 kali 2 kan 10, 5 tambah 2 kan 7. Nah, pas. Berarti ini angkanya 5 sama 2. Maka sesuai dengan sifatnya, nanti jadinya akar 5 plus akar 2. Gitu. Nggak terlalu susah kan? Jadi yang di depan itu yang paling besar, yang ada di depan. Jangan dibalik, nanti akan berbeda sih hasilnya. Intinya kalau yang besar itu ada di depan. Nah, contoh yang ini 9 dikurangi ini ya akar 72. Nah, kita lihat bentuk umumnya ya. Bentuk umumnya kan ada angka 2 di depan akar ini ya. Nah, ini nggak ada. Kalau tidak ada, maka kita harus membuat supaya di sini ada 2. Bagaimana caranya? Maka 72 ini biar ada 2-nya. Ini kan berarti kalau 2 masuk akar kan 4 ya. Berarti 4 kali berapa yang sama dengan 72. Gitu. Saya ulangi lagi ya. Supaya ada 2, berarti kan dari dalam sini harus ada 4-nya. Supaya nanti 4 keluar akar kan 2. Gitu. Jadi ini 4 kali berapa yang sama dengan 72. Ternyata 4 dikalikan 18. Nah, begitu. Nah, kalau sudah 4-nya ini keluar akar. Akar 4 kan 2. Nah, begitu. Nah, kalau sudah silakan kamu cari dua bilangan kalau dikalikan 18, kalau dijumlah 9. Angka berapa aja coba? Berarti 18 ya. 18 kan berarti bisa 2 kali 9 atau 3 kali 6. 3 kali 6, 3 tambah 6 9. Oh ya, berarti ya 6 sama 3. Gitu kan? Jadi nanti ketemunya akar 6 dikurangi akar 3. Nah, ini kalau kebalik akar 3 dikurangi akar 6, ini nanti beda ya hasilnya nilainya. Akar 6 dikurangi akar 3 dengan akar 3 dikurangi akar 6. Makanya yang paling besar itu di depan, yang paling belakang itu yang paling kecil. Oke, lanjut nomor 3.
Nah, kalau ini masalahnya ada 4 di luar akarnya ini, yang di dalam ini ada 4, padahal kan kita butuhnya 2, maka kita nggak butuh 4 ya, kita harus mengubahnya. Berarti kan 4 kita jabarkan jadi berapa? Yang ada 2-nya. Oh, berarti 2 kali 2. Yang di dalam 6 ajak. Nah, kalau sudah 2-nya ini masuk ke dalam akar, jadi 4. Nah, begitu. 4 kali 6 24. Ini 2. Nah, sama seperti ini. Gitu ya, mirip. Kalau sudah, tinggal cari 2 bilangan kalau dikalikan 24, kalau dijumlah 14. Ternyata bilangannya 12 sama 2. Oke, kalau sudah berarti akar 12 dikurangi akar 2. Sudah selesai? Belum. Ingat nih, akar 12 kan bisa dirubah ya, disederhanakan kan? 4 kalikan 3. Ya, 4 kalikan 3 jadi 4-nya keluar, akar jadinya 2. 2 akar 3 dikurangi 2. Oke, demikian materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Silakan kerjakan latihan-latihan soal yang ada di modul. Nanti akan saya lampirkan di deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.